segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Batik adalah satu warisan budaya leluhur, terutama di produk busana. Banyak corak dan jenis batik di Indonesia. Di Jawa Timur, hampir setiap daerah punya kekhasan sendiri, seperti di Sidoarjo yang dikenal dengan nama batik jetis. Sudah ada sejak tahun 1675. Pengaruh budaya pedalaman dan pesisir ada di corak batik jetis Sidoarjo. Ini cerita Atika Amsar, Suara Sidoarjo. Sidoarjo punya produk batik khas, dan produksi batik ini berada di kampung batik yang sudah ada sejak 1675. Letaknya di Jetis, sebuah kampung yang tidak jauh dari alun-alun Sidoarjo, 10 menit ke arah selatan, tepatnya di depan Masjid Jami atau Masjid Al-Abror. Menurut Insinyur Nurul Huda, Ketua Asosiasi Batik Sidoarjo, kampung batik Jetis tidak lepas dari nama Mbah Mulyadi. Mbah Mulyadi itu sebetulnya keturunan saja dari Kediri atau Majapahit itu, yang mana saat itu beliau ini dikejar oleh tentara Belanda, kemudian ditugaskan lari ke Sidoarjo. Nah, disitulah kemudian Mbah Mulyadi menyamar sebagai pedagang. Selain berdagang, Mbah Mulyadi juga mengajar agama Islam dan membatik. Dari situlah kemudian berkembang kerajinan batik di sekitar Pasar Kaget. Corak dan warna batik Sidoarjo awalnya mirip dengan batik Solo. Nah, asli batik Sidoarjo itu sebetulnya bukan seperti sekarang. Dulu warnanya warna pedalaman, warna coklat. Kayak Solo gitu, karena latar belakangnya kan pedalaman itu bukan orang ketinggalan, tapi orang-orang keraton itu namanya pedalaman. Kemudian batik Sidoarjo mengalami akulturasi dengan pengaruh budaya pedagang-pedagang pendatang, terutama pedagang Madura. Mereka ingin sesuai dengan nilai-nilai emosional mereka, yaitu warna merah, warna hitam, ngejreng-ngejreng gitu. Nah, tentu juga ada gambar burungnya harusnya, karena dia orang Madura mempunyai filosofi sendiri. Burung itu sebagai simbol kalau pagi terbang tinggi mencari makan, sore pulang, dia tidak mengalami kelaparan. Jenis batik tulis menjadi ikon batik Sidoarjo. Kini, kampung batik Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata batik ternama di kota Delta Sidoarjo. Masih tentang batik, Kabupaten Blitar juga punya batik khas, salah satunya yang berasal dari Kanigoro. Sejarahnya, batik di Kabupaten Blitar dimulai 1902 dan terus berkembang sampai sekarang. Ninda Alivia, Persada Blitar yang berbagi cerita. Berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan niti yang berarti membuat titik. Inilah warisan budaya Indonesia, batik. Mungkin tidak banyak yang tahu jika Kabupaten Blitar juga punya banyak kerajinan berupa kain batik. Seperti yang satu ini, namanya batik Jaga Jawa, yang diciptakan oleh salah satu perempuan pengrajin batik sekaligus pemilik industri kecil menengah, yaitu Eni Setiawati, 43 tahun, asal Tlogo 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Batik Blitar yang sejarahnya dimulai pada tahun 1902, dari masa ke masa terus berkembang dengan beragam kreativitas dan inovasi para masyarakat di zamannya. Eni Setiawati sukses
menciptakan beragam motif batik yang bersumber dari potensi unggulan dan kearifan lokal bumi Kabupaten Blitar. Namun, Eni sedikit lebih berani dengan menampilkan warna batik yang lebih ekspresif dengan memasukkan karakter warna-warna alam. Hasil kreasinya ini kemudian diberi label Batik Jaga Jawa. Tak banyak alasan dia memilih nama itu. Eni beralasan karena awal mulanya batik memang lahir dari tanah Jawa dan Blitar dengan sejarah batiknya yang panjang. Kemudian dirinya memilih motif yang mengekspresikan potensi unggulan di Kabupaten Blitar. Yang awalnya hanya iseng-iseng saja, kini Eni bisa meraup keuntungan sampai belasan juta rupiah dari usaha batiknya. Harga batik yang dihasilkannya ini juga bermacam-macam, mulai dari Rp150.000 sampai Rp800.000. Selain itu juga tergantung dengan tingkat kesulitan, warna motif, sekaligus dengan corak. Karena batik karya Eni Setiawati ini bermacam-macam, mulai dari batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Kendati di luar sana sudah banyak sekali pembatik yang lebih muda dan lebih modern, namun Eni menyatakan berkomitmen akan terus berkreasi untuk mengembangkan rumah batik yang telah digelutinya selama 4 tahun terakhir. Nah, penasaran kan dengan batik hasil karya Eni ini? Yuk segera datang ke Kabupaten Blitar. Di Nganjuk, tepatnya di wilayah Perhutani, Pemangkuan Hutan Bagor, ada satu kampung kuno yang diperkirakan jadi awal sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk. Di lokasi tersebut ditemukan peninggalan struktur bangunan yang diperkirakan berusia tua. Ini cerita Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Hutan di Resor Pemangkuan Hutan atau BPH Gawok, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Bagor, Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Nganjuk menyimpan jejak sejarah Nganjuk di masa lampau. Hal tersebut setelah tim Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan atau Dispatpurabut menemukan struktur dan batu bata berukuran besar berserakan di Dusun Poh Telu, Desa Balong Rejo Bagor. Kasih Sejarah Tradisi Seni Museum dan Kebudbakalan Dispatpurabut Nganjuk Amin Fuadi mengatakan, temuan struktur batu bata dan pecahan gerabah di tengah hutan Bagor mengindikasikan jika di tempat tersebut dahulunya merupakan berkas perkampungan atau bisa disebut sebagai perkampungan kuno. Dugaan sementara, perkampungan kuno di tempat tersebut seluas sekitar 5 hektar dan baru 2 titik, tidak menutup kemungkinan bisa lebih luas lagi. Selain struktur batu bata merah dan pecahan gerabah, tim Dispatpurabut juga menemukan pucuk miniatur candi dari batu. Ada pula alat pembuat kopi serta lempengan batu berukuran besar menyerupai lumpang atau lopi arca. Lempengan batu dengan lubang di bagian tengahnya pun masih akan diteliti lebih jauh. Ada bolongan di bagian tengah dan disebutnya lapi arca karena ada proses pembentukan peralatan yang tidak sempurna. Sedang lumpang bentuk batu masih sempurna. Amin menjelaskan jika benda lumpang tersebut otomatis akan menjadi lumpang terbesar yang pernah ada di Nganjuk sebab diameter lempengan batu sekitar 1 meter. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang Nganjuk. Karena hampir semua penduduknya memelihara kambing, Kampung Laden di Kabupaten Pamekasan lebih dikenal sebagai Kampung Kambing. Kalau kita masuk kampung ini, di kanan kiri jalan yang kita lewati pasti terlihat kambing di rumah-rumah penduduknya. Dan Ocha Kalista, Realita Pamekasan yang bawa ceritanya. Kampung Kambing Desa Laten, Kabupaten Pamekasan. Ya, Desa Laten, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendapat julukan Kampung Kambing karena di sepanjang jalan di area kampung Desa Laten memelihara kambing di rumah-rumah penduduk. Tidak tanggung-tanggung untuk persiapan Idul Adha, sekitar ada 1.500 kambing yang sudah siap menjadi hewan kurban. Biasanya pembeli langsung datang ke Desa Laten untuk memilih kambing yang akan dibeli. 1.500-an kambing yang sudah siap dikurbankan dan layak dari sisi kesehatan dan juga usia.
Harganya pun berbeda-beda ya, mulai dari 1.800.000 bahkan ada juga yang 3 juta rupiah. 3 tahun di jalan. Sampai sekarang ini kita nggak ada kita barat dan timur ini. Dan ada lagi di belakang sana. Jadi 4 kampung. Satu kampung ada 4. Satu kampung. Kebanyakan memang dikirim keluar kota karena pembeli sudah memesan beberapa bulan sebelum Hari Raya Idul Adha dan baru diantar 1 atau 2 hari sebelum dipotong. Jumlah kambing yang dikurbankan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena akibat efek pandemi COVID-19, para pedagang kambing kampung Desa Laten hanya sekitar 750 ekor saja. Rata-rata satu kepala keluarga di sepanjang area jalan Desa Laten memelihara antara 20 sampai 50 kambing, bahkan ada yang lebih dari 100 ekor kambing. Dan uniknya, kambing-kambing mereka disatuin di salah satu kandang yang cukup lebar sekali. Dan untuk memberi makan hewan kambing yang mereka pelihara, setiap pemilik kambing bergantian mencari dedaunan dan rerumputan. Nah, jika Anda berkunjung ke Pamekasan, jangan lupa mampir ke Kampung Kambing, Desa Laten, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Tempat wisata dengan suasana yang menarik pasti jadi tujuan, terutama yang punya spot-spot foto yang bagus atau instagramable. Dijamin cepat viral kalau diekspos di media sosial. Seperti lokasi wisata baru di Kabupaten Gresik, Balai Keling namanya. Punya spot-spot foto menarik untuk bersuah foto pastinya. Putri Rizkiana, Suara Gresik yang berbagi cerita. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Gresik, tak ada salahnya untuk mampir ke Balai Keling. Objek wisata ini belakangan viral setelah banyaknya unggahan video dan foto di sosial media yang menampilkan pesona keindahan dermaga yang terletak di Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik tersebut. Sebelumnya, dermaga ini hanya digunakan untuk aktivitas nelayan sandar perahu dan menurunkan muatan ikan hasil tangkapan. Namun berkat gagasan dari komunitas Grescare atau Gresik Ekspresi bersama Pok Darwis Kroman dan Karang Taruna Adiguna Kroman, dermaga yang sebelumnya tampak monoton dapat disulap menjadi tempat wisata yang instagramable. Warna-warni dermaga yang estetik ditambah dengan pemandangan laut yang menyegarkan mata menjadikan Balai Keling sebagai salah satu tempat wisata rujukan bagi masyarakat Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Kini, Balai Keling selalu dipenuhi oleh pengunjung, terlebih saat weekend atau menjelang sore. Mereka yang datang umumnya menghabiskan waktu untuk sekedar berfoto atau menaiki perahu. Viralnya, Balai Keling tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kroman dan sekitarnya. Namun, antusiasme masyarakat yang tinggi juga meningkatkan resiko penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Oleh karena itu, Kartar Adiguna Kroman kini sibuk menata parkir kendaraan serta mengontrol pengunjung untuk mematuhi protokol COVID-19 seperti memastikan pengunjung menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki area Balai Keling. Masih penasaran dengan Balai Keling? Langsung aja berkunjung ke Kabupaten Gresik. Saya, Putri Rizkiana, mengabarkan dari Suara Gresik untuk Potret Jawa Timur. Ranu atau dalam bahasa Indonesia artinya danau selalu jadi tempat yang menarik untuk didatangi. Dan di Kabupaten Lumajang banyak ranu yang wajib untuk didatangi, salah satunya Ranu Bedali. Letaknya di utara pusat kota Lumajang, ada di ketinggian lereng Gunung Lemongan. Dijamin udaranya sejuk, pemandangannya bikin adem. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang yang bawa ceritanya. Wisata Ranu Bedali merupakan salah satu destinasi wisata berupa danau yang terletak di sebelah utara Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso. Selain menyuguhkan pemandangan alam danau dan pegunungan yang masih asri, di wisata ini pengunjung juga akan merasa betah karena di wilayah tersebut udaranya cukup menyejukkan
karena Ranu Bedali memiliki ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Supriyadi, Kepala Desa Ranu Bedali mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun, di antaranya spot-spot selfie dengan sarana yang mendukung, serta background pemandangan alam, gazebo untuk istirahat, taman yang indah, akses jalan kaki untuk menuju ke danau bagi wisatawan, dan masih banyak lagi fasilitas lain agar pengunjung bisa merasa nyaman berwisata. Fasilitas di bawah kan pemancingan ada, rumah pohon ada. Jadi di bawah itu termasuk tempat-tempat istirahat. Ia juga menambahkan bahwa di area Ranu Bedali juga terdapat air terjun yang memiliki debit air yang cukup besar dan jernih sehingga menambah keindahan alam. Dirinya meyakini dengan keindahan di Ranu Bedali yang masih asri beserta tambahan fasilitas yang menunjang lainnya bisa menarik banyak wisatawan. Hal itu terbukti jika di hari libur terdapat banyak sekali pengunjung yang datang. Dengan pengembangan destinasi wisata Ranu Bedali yang kedepannya semakin baik ini, harapannya bisa menarik banyak wisatawan, baik domestik hingga mancanegara. Saat ini, beberapa daerah di Jawa Timur sudah bersiap-siap untuk menjalani masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Meskipun secara umum pandemi COVID-19 belum sepenuhnya selesai, dan kebiasaan baru ini mewajibkan kita untuk menjaga kondisi tubuh, salah satunya dengan olahraga. Seperti apa berolahraga di kondisi menuju new normal? Ini dia cerita dari Renata Surya, Suara Ngawi. Sahabat, era new normal di tengah pandemi disambut antusias oleh beberapa kalangan masyarakat di Kabupaten Ngawi, terutama pecinta olahraga seperti senam aerobik, yoga, wushu, dan semacamnya yang biasanya berada di sebuah sanggar dengan banyak orang. Titu, salah satu senior di bidang olahraga di Kabupaten Ngawi yang juga memiliki sanggar olahraga yang sudah berdiri sejak tahun 2000, menyatakan ada beberapa protokol kesehatan yang diterapkan ketika dimulai kembali kelas olahraga di era new normal. Sewaktu memasuki new normal, sanggar kami dibuka per tanggal 8 Juni kemarin. Tentu saja tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Di situ kita memberikan arahan, jadi sewaktu akan masuk harus cuci tangan, tetap bermasker dan menjaga jarak, serta kita tidak kontak secara fisik. Jadi misalnya ada arahan ataupun ada tutorial dalam mengajar, saya tidak lagi menggunakan secara fisik. Titu ialah pecinta olahraga dan mulai berkecimpung sejak tahun 1997, diawali dengan mendirikan sasana tinju. Kemudian mulai berkembang menjadi sanggar senam aerobik, wushu, muay thai, dan yoga. Beliau sangat mencintai olahraga, bahkan belajar hingga ke pakarnya. Seperti muay thai pernah belajar hingga ke Thailand. Kemudian yoga belajar dari guru asal India yang tinggal di Ubud, Bali. Dan tak tanggung-tanggung, prestasi pun mengikutinya berkali-kali menjadi juara dalam olahraga aerobik. Dan yang paling membanggakan Kabupaten Ngawi ialah anak didiknya dalam olahraga wushu menjadi perwakilan Indonesia di kejuaraan wushu internasional di Brasil. Serta anak didiknya di bidang tinju berkali-kali mewakili Kabupaten Ngawi pada kejuaraan tingkat nasional. Kami sangat senang dalam era new normal ini sudah diperkenankan untuk membuka sanggar ataupun tempat-tempat olahraga, karena di sini kita bisa bersama-sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan olahraga bersama-sama. Untuk Anda pecinta olahraga, jangan khawatir, meskipun di tengah pandemi tetaplah berolahraga, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar,
Pradia, Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.